Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah anak-anak sudah siap untuk belajar? Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, selesai. Pada kali ini Bapak akan membahas tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 3. Sebelum masuk ke materi, Bapak akan menyampaikan beberapa tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi informasi tentang bahan pembentuk benda yang terbuat dari kertas dengan tepat. 2. Siswa dapat mengutarakan idenya dalam bentuk tulisan dengan terstruktur. 3. Siswa dapat memahami arti kata baru dengan tepat. 4. Siswa dapat mempraktikkan pola irama dengan tepukan yang tepat. 5. Siswa dapat mengidentifikasi satuan panjang yang ada di alat ukur tersebut dengan tepat. 6. Siswa dapat melakukan pengukuran dengan satuan yang tepat. Sekarang kita lanjut. Coba kita sama-sama kita lihat gambar di samping. Anak-anak, kalian tahu gambar di samping terbuat dari apa? Ya, betul, kertas. Anak-anak, pembuatan kertas memerlukan banyak kayu, sehingga penebangan terus-menerus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kertas di dunia. Namun, penebangan haruslah menggunakan metode tebang pilih supaya tidak terjadi kerusakan atau penggundulan hutan. Kayu banyak manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Misalnya, bagi orang yang hidup di dataran tinggi, memerlukan kayu bakar untuk memasak dan juga untuk menghangatkan tubuh. Contoh lain yang terbuat dari kertas antara lain tisu, kardus, dan koran itu terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut dengan bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas yang berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Ya, untuk selanjutnya kita dapat melihat video pembuatan kertas dari awal, dari penebangan pohon sampai ke pembuat kertas yang sudah jadi, yang sudah siap untuk digunakan.
Beberapa benda begitu dekat dan lekat dengan keseharian kita. Saat belajar, bermain, menyalurkan hobi, bekerja, dan banyak lagi kegiatan lainnya. Satu di antara benda itu adalah kertas. Sejak diperkenalkan pertama kali oleh Cailun pada era dinasti Han di Tiongkok sekitar abad ke-1 Masehi, hingga berkembang menjadi berbagai jenis bentuk, ukuran, serta fungsinya. Kertas telah menjadi bagian dari kehidupan dan keseharian kita. Meski kerap kita jumpai dan pergunakan, tak semua dari kita mengetahui jika kertas dan produk turunannya bermula dari bibit pohon yang ditanam loh, yang kemudian menjadi batang kayu pada areal yang disebut hutan tanaman industri. Dalam rentang 5 tahun sejak penanaman dilakukan, tiap batang pohonnya telah siap dipanen sebelum kembali lagi ke tahap penanaman kembali, hingga seterusnya siklus ini berlangsung. Di pabrik, batang kayu yang telah dipanen diolah hingga terkelupas bersih. Sementara kulit kayu yang terkelupas tetap bermanfaat karena dijadikan bahan bakar biomasa. Kemudian, kayu tadi dicacah hingga menjadi serpihan atau yang disebut wood chips. Caranya, serpihan kayu dimasak dalam tangki raksasa yang bertekanan tinggi, serupa proses pencernaan dalam tubuh manusia. Hasilnya, dalam bentuk yang lembut, serat kayu yang dibutuhkan akan terpisah dari kandungan lainnya. Selanjutnya, bubur kertas atau pulp akan mulai terlihat bentuknya. Sesuai kebutuhan, pulp ada yang dikeringkan hingga berbentuk padat dan siap dikemas. Ada pula yang langsung diproses ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, pulp tadi sudah bisa diolah untuk menjadi kertas dan beragam produk turunannya. Caranya dengan terlebih dahulu mencairkan pulp hingga berbentuk bubur yang dikenal dengan tahapan wet end. Mengalirkannya ke mesin di mana pulp diperas dan ditekan sedemikian rupa atau biasa disebut tahapan dry end, hingga terbentuklah lembaran kertas seperti yang kita kenal dalam bentuk gulungan raksasa. Dari gulungan tadi, dilakukan pemotongan sesuai ukuran dan jenis produk yang dikehendaki. Berlanjut ke pemilahan dan pemeriksaan kualitas. Diakhiri dengan proses pengemasan dan pengiriman ke berbagai tujuan ke seluruh penjuru dunia. Produk kertas dari Indonesia seperti Asia Pulp and Paper telah mengekspor produknya ke lebih dari 120 negara. Kamu tahu nggak kalau Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kertas urutan ke-6 di dunia dan 10 dunia untuk pulp. Selain itu, industri pulp dan kertas sendiri telah menjadi gantungan hidup bagi lebih dari 1 juta orang. Tentunya, kamu akan semakin keren ketika kamu tak sekedar menggunakan kertas, melainkan juga meluaskan cakrawala pengetahuan dengan memahami dari mana, bagaimana kertas itu bermula, dan potensi kertas bagi kemajuan Indonesia. Coba anak-anak, kita lihat gambar di samping. Di situ ada Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Dan nanti bagaimana pendapat kalian? Udin, setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis. Sekarang, aku akan menggunakan buku lama. Buku yang lamanya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Sedangkan temannya Udin juga punya pendapat lain. Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian, tidak menghabiskan banyak kertas.
kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak dapat. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar itu terbuat dari kayu berpadu dengan kulit hewan. Contohnya antara lain gendang. Cara memainkannya dengan cara dipukul. Kalian dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan tepukan tangan. Coba lihat gambar di samping. Di situ ada gendang yang sedang dimainkan. Selain gendang, juga ada kolintang. Di situ ada anak yang sedang main kolintang. Itu juga terbuat dari kayu dan bambu. Nah, untuk bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar di samping. Contohnya pohon pinus yang bisa dijadikan kertas. Itu antara lain pohon pinus, pohon akasia, pohon jati. Coba kalian perhatikan dulu gambarnya. Dari ketiga pohon tersebut, apakah tingginya sama? Tentu tidak. Jadi, pohon-pohon tersebut tingginya tidak sama. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Kita bisa menggunakan alat ukur yang dimaksud. Antaranya satu, meteran roll, meteran saku, dan meteran pita. Nah, untuk tugas di rumah, nanti kalian buatlah 4 kelompok untuk berdiskusi. Dan nanti soal-soalnya ada di buku tema 3 halaman 35 sampai 39. Di situ adalah tugas-tugas yang harus kalian kerjakan dengan cara berkelompok. 1 kelompok 4 anak. Jadi untuk kelompoknya sudah tak bagi Pak Guru. Jadi nanti kalian tinggal mencari nama-nama kelompoknya saja. Ya. Perlu diingat ya untuk anak-anak, perhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca. Jadi, kesimpulannya untuk pembelajaran kali ini adalah manfaat kayu, manfaat kertas, dan menghemat kertas. Jadi kayu itu sangat berguna sekali, bermanfaat sekali bagi kehidupan sehari-hari. Kalau tidak ada pohon, tidak ada kayu, tentunya tidak ada kertas. Dan juga kayu juga bermanfaat bagi kehidupan manusia, karena kayu bisa digunakan sebagai alat-alat musik, alat rumah tangga, dan lainnya. Dan demikian materi tema 3 pembelajaran 3 untuk subtema 1 Pak Guru cukupkan sekian. Kalian jangan lupa untuk selalu belajar di rumah untuk meraih cita-cita kalian.
Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.